Ya. Ngomongin soal pesan dan amanah, Alif punya temen. Boleh tepuk tangan dulu untuk Arsya. Orang katanya nih, ibu-ibu air mani lubang tem Arsya ini pernah mendapatkan sebuah pesan melalui mimpinya, yaitu pesan dari ibunda. Nanti kita bisa tanya isi pesannya apa. Tapi intinya adalah pesan itu memotivasi sehingga hari ini Arsya berdiri dan menjadi siswa di Sekolah Taruna Yatim Nusantara. Oke, boleh minta tepuk tangannya? Arsya, boleh dikasih tahu dong sama teman-teman di rumah, sama ibu-ibu yang hadir di sini, nama lengkapnya siapa sih? Siap. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arsya Fernando Putra. Ya. Asal saya dari Probolinggo. Salah satu hal yang motivasi saya untuk masuk ke Sekolah Taruna Yatim Nusantara adalah pesan dari almarhumah mama. Oke, Syah, boleh diceritain nggak kapan tepatnya gitu ya, waktu itu almarhum ngasih pesan sama Arsya, dan pesan itu seperti apa sih? Waktu itu pas malam hari, kami sama teman-teman Taruna lagi asik ngobrol-ngobrol santai. Ya. Tepat di malam hari, saya langsung untuk memutuskan buat tidur. Pas di tidur malam harinya itu, mama datang ke mimpi saya. Lalu dia berkata, dia menyampaikan sesuatu, pesannya singkat sebenarnya, tapi benar-benar membuat saya kayak, ya memang ini jalan saya, seperti itu. Dia berkata, "Le, minta tolong jaga adik. Tingkat kesuksesannya seseorang itu bukan diukur dari seberapa yang dicapai, tapi seberapa kuat dia bertahan." Itu pesan mama. Iya, Ketika itu dalam mimpi ya mama ngasih pesan ya? iya, dalam mimpi. Setelah itu pasti kamu bangun dong. Ya, setelah saya bangun, Meresapi mimpi itu apa yang kamu lakukan waktu itu? saya seperti serasa dipukul dalam hal kenyataan gitu. Saya istighfar banyak banget. Saya takut sesuatu terjadi apa-apa sama almarhumah mama. Tapi besok paginya setelah saya bangun, saya disampaikan oleh Ustadz bahwa mama telah meninggal tepat setelah mimpi saya selesai, yaitu jam 12 malam. Berarti pesan terakhir itu adalah lewat mimpi. Iya. Momen terakhir Arsya sama mama yang Arsya inget apa? Sebelum kesini kah ada jalan-jalan dulu atau ada momen apa terakhir yang Arsya inget sama mama? Momen yang paling saya ingat itu pas di sini. Beliau banyak banget cerita, banyak banget banggain Arsya. Kayak ini loh anak saya masih bisa sukses. Dia selalu mengeluhkan seperti itu. Tetangga saya pernah bilang sebelum beliau meninggal, beliau masih sempat buat ngadain tasyakuran buat saya. Masya Allah. Boleh dikasih tahu Syah, sebelum almarhumah meninggal terakhir ketemu berapa hari, berapa minggu atau berapa bulan sebelumnya? Sebelum Arsya ketemu sama mama terakhir kalinya? 7 bulan yang lalu. 7 bulan yang lalu. Iya. Dan akhirnya Arsya mendapatkan kabar duka bahwa mama telah dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Iya. Pertama kali mendengar informasi itu, apa yang ada di benak Arsya? Di pikiran Arsya? Ya. Kemudian saat sebelumnya mendapatkan amanah lewat mimpi. Sebenarnya saya belum siap. Belum siap? Saya benar-benar belum siap buat masalah hal seperti ini. Masalahnya saya dipaksa untuk dewasa. Dipaksa untuk menerima hal dan keadaan yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kangen nggak sama mama? Kalau ditanya kangen apa enggak, saya benar-benar kangen. Oke. Sekangen apa Rasya sama mama? Bahkan tidak ada kata yang bisa menggambarkan bentuk kangen saya pada mama. Kalau sama adik? Semua saya hampir kayak menyimpan semua rasa rindu saya sendiri. Saya mencoba buat kuat buat bisa menghadapi masalah ini. Syah, ada yang mau nyampein pesan
buat Rasya di situ. Assalamualaikum Kak Arsya. Apa kabar? Adik kangen nih. Sehat-sehat ya di sana? Alhamdulillah, adik di sini sehat. Kakak jangan khawatir ya Kak. Om dan Tante jagain aku dengan baik. Kakak yang rajin ya sekolahnya, biar cita-cita kakak tercapai. Adik sayang kakak. Saya mau ke A. Ya, Hikmah apa yang bisa kita ambil dari pengalaman hidupnya Rasya? Iya, setiap orang tua itu pasti akan bangga ya ketika mendapatkan anaknya sukses, anaknya bisa sekolah, mendapatkan beasiswa. Bangga atau tidak? Bangga. Dan tentu yang namanya orang tua ingin terus membersamai sampai kemudian anaknya itu mendapatkan kesuksesan. Tapi yang namanya umur, yang namanya usia, Arsya, kita tidak akan pernah bisa menebaknya. Saat orang tua meninggalkan kita, sekarang tugas yang beratnya ada di kita. Bagaimana kita bisa menghadirkan kebahagiaan untuk orang tua walaupun mereka sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang yang harus Arsya lakukan adalah jadilah anak yang soleh, jadilah anak yang baik, sekolah dengan baik, gapai prestasi. Niatin apa yang Arsya lakukan hari ini buat ngebahagiain orang tua di alam kubur. Karena sungguh orang tua di alam kubur itu merindukan 3 hal dari anaknya. Yang pertama, orang tua di alam kubur merindukan doa dari anaknya. Yang kedua, orang tua merindukan kebaikan yang dilanjutkan oleh anaknya. Jadi kalau sekarang Arsya jadi orang baik, mendapatkan kebaikan dalam hidup, kira-kira ibunya Arsya di alam kubur senang atau tidak? Senang. Bahagia atau tidak? Maka lanjutkan kebaikan itu. Termasuk mama nitipin adek ke Arsya. Jaga adek ya nak, titip adek ya nak. Maka sekarang Arsya pun juga sama. Arsya belajar di sini. Satu saat Arsya jadi seseorang yang hebat. Dan jangan lupa, Arsya punya adik sebagaimana pesan dan amanah dari mama. Jaga adik itu. Dan yang ketiga, orang tua merindukan sedekah dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Maka yakinlah, mama di alam sana sudah sangat bahagia dengan keadaan ini. Dan kita doakan semoga Arsya dan adiknya kelak menjadi anak yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir Syah, Alif yakin Mama juga Ayah di dalam sana sudah sangat bahagia. Mungkin ada pesan yang ingin Arsya sampaikan untuk Mama, untuk Ayah, atau terutama untuk adik. untuk pasti adik sedang nonton nih sekarang nih. Silakan, Arsya pengen ngomong apa sih sama mereka? Kalau pesan buat mama sama ayah, terima kasih. Terima kasih sudah membuat Arsya menjadi orang dewasa. Kalau pesan untuk adik, tetap semangat. Nanti kalau kakak udah jadi orang, Amin. insya Allah kakak akan jemput adik nanti. Amin, amin. Amin. Masya Allah. Oke, Syah, saya beribu-ribu terima kasih saya mengucapin sama kamu. Cerita kamu, story kamu tadi benar-benar menyentuh buat kita semua. Mudah-mudahan hikmah yang baiknya bisa kita ambil. Doa saya untuk Arsya cepat sukses, Amin. benar-benar bisa menjaga amanah dari almarhumah ibu dan tetap istiqomah. Amin. Boleh minta tepuk tangannya untuk ibu-ibu pasti pada kepo deh. Ini tema pesan dan aman ini apa ya? Menarik ya. Kalau gitu saya kasih kesempatan buat ibu-ibu untuk bertanya kepada, silakan AA. Kepo deh.
Yang mana yang mau nanya? Tong seri wae, Bu. Udah, siapa yang ingin bertanya dengan aku cintaku? Ada yang ingin bertanya di sini? Silakan angkat Siapa yang tangannya. bertanya? Mana yang ingin bertanya? Yang mana? Ini. Oh, ada. Silakan, Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansah dari Majelis Ta'lim Al-Baqiyatus Sholihah Ciampea Bogor. Ya. Aa, Kemode. saya mau bertanya, A. Iya. Sekarang ini kan lagi rame gerakan-gerakan tidak memiliki anak. Sedangkan anak itu kan amanah dari Allah. Terus bagaimana menurut pandangan Islam? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Child free gimana Iya. itu? Padahal kan anak itu amanah. Iya. Di antara kebahagiaan seseorang yang menikah itu salah satunya adalah punya anak. Betul nggak? Betul. Kalau ibu nikah, kalau ada orang yang nikah, yang pertama kali ditanya apa? Pasti udah ngisi apa belum, ya kan? Nanti kalau udah setahun, 2 tahun, anaknya berapa, ya kan? Jarang ada yang nanya mobilnya berapa. Nggak ada yang nanya rumahnya berapa, kan? Yang ditanya biasanya anaknya berapa. Maka dalam Islam, anak itu perhiasan yang membanggakan. Anak itu qurrata a'yun, yang menyejukkan hati, menenangkan perasaan. Dan anak itu rezeki dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mohon maaf kalau ada yang menyampaikan tadi kita tidak usah punya anak misalnya gitu ya, atau gerakan tidak memiliki anak. Khawatirnya ini masuk kategori mengingkari nikmat, kodrat dan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali misalnya ada satu kondisi yang membuat dia kalau punya anak akan ada madorot gitu. Contoh, nenek kakek menikah. Kan kalau punya anak jadi repot kan. Gimana? Nenek sama kakek nikah. Kali ini, misalnya lagi sendiri nih, udah sendiri, nenek ini, ibu Sama-sama nih, jomblo nih ya. sama-sama jomblo nih. Kan dia nikah nih, udah 70 tahun nikah nih. Nikah lagi maksudnya kan? Iya, betul. Ini kan kalau punya anak akan ada hal yang madorot kan? Maka dia memilih untuk tidak punya anak. Boleh apa enggak? Boleh. Karena kalau punya anak akan ada sesuatu yang memadorotkan dirinya. Tapi kalau masih kayak alif, seger, masih muda gitu kan, maka sebaiknya punya anak. Karena di antara yang Rasulullah SAW sukai adalah ketika umatnya banyak keturunannya. Maka Rasul membanggakan ketika ada umatnya yang punya keturunan. Dan salah satu kebahagiaan kita saat memiliki keturunan yang soleh. Betul nggak? Betul. Kita kan yang namanya usia nggak gini-gini aja kan. Nanti kita akan tua kan. Kita tuh berharap kalau nanti tua yang jagain kita siapa? Anak. Yang rawat kita siapa? Yang nemenin kita siapa? Mohon maaf, kita nanti kembali kepada Allah, wafat. Kita ngarepin apa? Doa. Doa dari siapa? Anak. Maka sebenarnya bukan hanya tentang hidup kita hari ini, tapi tentang ke depan. Maka jangan kaget, anak juga disebut investasi akhirat. Maka ibu sekarang kalau ngerawat anak ya, banyak gak tantangannya? Banyak gak godaannya? Capek nggak? Kenapa bikin lagi atuh? Karena begini, ibu yakin ya, setiap anak itu bawa rezekinya masing-masing, betul? Maka jangan khawatir, banyak anak banyak rezeki, betul nggak? Nah, insya Allah anak itu nikmat, anak itu anugerah, dan anak itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya anak-anak kita semua soleh dan soleha. Amin. Ya, jadi siapa sih yang heboh cewek? Kasih tahu dong. Saya tahu. Udah bersabda nih. Saya tahu di kuping Anda udah ada yang ngomel kan. Karena saya nyebut nama tadi. Ya Nek ya, jadi jangan pada nikah lagi ya Nek. Nah ini mana Nek ini udah pada nenek ya tadi. Ya semangat sih, child free masih enggak? Alif mah enggak Bu? Alif kalau punya anak ter-11 gede Alif bikin klub bola. Bang, Alif adu sama keluarga lain. Ada lagi nggak yang ingin bertanya nih sama Hilman? Yang mau bertanya ada lagi? Nanya lagi ibu. Nanti dulu, kita break dulu, jangan kemana-mana. Tetap di Menjemput Berkah. Bismillah.